2 minggu yang lalu ya Mbak Isna. Iya. Di pagi hari ini kira-kira ada yang mau Mbak Isna sampaikan atau seperti apa? Sebenarnya tuh kesini karena kebetulan emang lagi pengen nyampein sesuatu sih, kayak akhir-akhir ini tuh aku tuh susah banget atur jadwal, terutama tuh semester 5 kemarin sama semester ini, karena nggak tahu kenapa tuh kemarin kebetulan semester 5 itu sempat dapet teman baru. Nah, teman barunya tuh kebetulan sama kayak aku gitu loh, suka healing, suka traveling, suka kulineran. Nah, jadi tuh aku jadi kayak main terus sama dia, kayak kemana-mana misalkan dia ngajak aku langsung oke gitu. Jadi aku nggak bisa atur waktu, apalagi aku anaknya kalau misalkan main hayu aja gitu. Terus aku juga sering kayak abis main kan, waktu main itu kan nggak bisa pegang HP, jadi abis main waktu di kos tuh aku jadi main HP, jadi kayak keterusan main HP gitu. Jadi sebenarnya harusnya nugas, aku malah nggak nugas kayak gitu, jadi kayak susah ngatur jadwal gitu loh akhir-akhir ini. Jadi sempat IPK-nya tuh dari semester 4 ke 5 itu turun. Oh, jadi intinya itu Mbak Isna mau cerita soal susah buat ngatur waktu, terus gara-gara susah ngatur waktu akhirnya nilai akademik Mbak Isna di kampus itu jadi menurun seperti itu ya. Iya. Yang disebabkan kebetulan yang di semester 5 kali ini Mbak Isna lagi dapet teman baru yang kebetulannya itu hobinya sama dengan Mbak Isna, seperti suka traveling, suka jalan-jalan ya, seperti itu. Terus jadi suka traveling gitu ya. Oh ya. Nah, untuk sebelumnya kita buat ngobrol-ngobrol di hari ini, untuk kesepakatan waktunya mau sampai pukul berapa? 8.30 boleh? Oh boleh. Jadi kita ngobrol-ngobrolnya di pagi hari ini sampai ya sekitaran 20 sampai 30 menit seperti itu Mbak Isna. Itu ya. Oke, kita sepakati waktunya ya. Boleh. Nah, kita lanjut lagi ya Mbak Isna. Berarti Mbak Isna itu sulit untuk mengatur waktu, pada intinya seperti itu. Nah, kira-kira dari Mbak Isna sendiri, kenapa alasan Mbak Isna itu selalu mengiyakan ajakan teman Mbak Isna itu? Kenapa setiap temannya Mbak Isna itu ngajak pergi gitu, Mbak Isna selalu ngeiyain gitu loh? Alasannya itu kenapa? Selain Mbak Isna juga hobi traveling. Ya karena emang aku suka main, sama kebetulan dia juga kan sefrekuensi sama aku kan. Terus karena akunya juga emang kayak pengen main gitu loh. Kayak dulu tuh waktu zaman SMA kan emang aku suka main, cuman kan SMA aku kan jauh di Bekasi kan. Nah kebetulan di sini jadi kayak belum ada teman yang kayak di Bekasi gitu. Nah waktu semester 5 kemarin tuh kebetulan ketemu dia gitu, yang notabene dia juga sefrekuensi sama aku. Jadi kadang aku kalau misalkan diajak main selalu mau gitu loh, kayak kemana yuk, aku kayak nggak ada rasa enggak gitu, pasti ayo padahal aku sebenarnya ada tugas kayak gitu sih. Oh, seperti itu ya Mbak Isna. Oh, jadi karena temennya itu selain satu hobi, karena sefrekuensi gitu lah. Jadi Mbak Isna ketika main atau ketika bersama dengan teman Mbak Isna itu, jadi perasaan Mbak Isna itu merasa happy, merasa senang gitu ya. Jadi kayak nggak bisa ngeenggakin gitu, pasti nggak iyain terus gitu. Ya, karena Mbak Isna kebetulan juga kos sendiri ya. Iya. Jadi dia ada temennya terus ya, nggak kesepian ya. Ada temennya yang sefrekuensi, satu hobi seperti itu. Nah, terus biasanya Mbak Isna itu mengerjakan tugasnya waktu-waktu kapan itu? Kan tadi katanya Mbak Isna waktunya habis buat main terus itu ya. Nah, jadi akhir-akhir ini tuh semester akhir ini ya, terutama
semester terakhir ini, satu semester terakhir ini itu aku kalau ngerjain tugas kadang mepet. Jadi kayak baru keinget gitu loh kalau ada tugas beda sama waktu aku semester awal. Itu tuh kayak masih rajin banget karena emang belum ketemu dia juga ya. Sebenarnya kalau masalah tugas tuh aku pasti nugas, tapi waktunya yang mepet gitu. Jadi mau tugas itu benar atau enggak, tugas itu 100% bagus atau enggak, aku tuh kayak nggak mikirin, penting selesai. Jadi IPK itu turun gitu. Sebenarnya aku udah bikin jadwal, kayak bikin komitmen nih besok nih harus gini, cuman kayak nggak bisa gitu loh, kayak belum bisa berkomitmen dengan jadwal itu gitu di satu semester terakhir ini gitu. Oh, jadi seperti itu ya. Tetap Mbak Risna telah mengerjakan tugas, namun di sela-sela waktu yang bisa dikatakan itu mepet deadline, Iya. dan hasilnya ya tidak tahu itu benar atau tidaknya, sesuai atau tidaknya. Yang penting Mbak Risna mengerjakan tugas dan mengumpulkan seperti itu ya, yang membuat nilai Mbak Risna di semester kemarin itu menurun gitu ya. Nah, menurut Mbak Risna kalau seperti itu ya, teman Mbak Risna itu, menurut Mbak Risna itu berdampak positif atau negatif gitu? Sebenarnya kalau menurut saya pribadi ya, saya bukan ngebelain dia, cuman menurut saya ya ada positifnya. Negatifnya tuh di diri saya yang nggak bisa berkomitmen sama jadwal yang udah saya buat gitu kan. Karena menurut saya teman saya ini nggak salah, kan dia nggak tahu jadwal saya ya kan. Jadi dia main ngajak aja, saya nggak bilang ke dia kalau saya ada tugas ini, tugas itu gitu. Jadi menurut saya dia tetap positif. Cuman sayangnya yang kurang bisa manajemen waktu sama manajemen jadwal yang saya buat. Itu beda sama semester sebelumnya. Saya itu lumayan bagus IPK-nya, cuman semester ini kenapa ada turun ya itu karena tugas tuh nggak saya cross check lagi di akhir-akhir ini gitu. Jadi ya saya di problemnya sih di sayanya gitu. Oh ya, berarti Mbak Risna seperti dengan hal seperti itu Mbak Risna sudah menyadari akan apa kesalahan dari Mbak Risna sendiri, seperti apa namanya, sadar kalau sebenarnya yang bermasalah itu dari Mbak Risna sendiri gitu ya, yang harus bisa apa namanya menyelesaikan waktu antara main dan mengerjakan tugas itu ya. Iya. Mbak Risna sudah sadar. Nah, untuk itu saya tuh saya tuh merasa Mbak Risna tuh hebat gitu loh, pintar, maksudnya keren, udah bisa menyadari kalau sebenarnya yang perlu bimbingan, yang perlu memanajemen sendiri itu Mbak Risna ya. Bagusnya Mbak Risna karena Mbak Risna udah sadar ya untuk bisa memperbaiki diri di hal-hal yang baik lagi gitu. Nah, untuk itu upaya dari Mbak Risna sendiri ya terkait bagaimana nih Mbak Risna bisa manajemen waktu agar motivasi belajarnya itu meningkat lagi ya, terutama di semester ini, karena semester ini kan terakhir semester 6, disitu udah skripsian ya. Itu upaya yang Mbak Risna inginkan itu seperti apa? Kalau saya sih pengennya berkomitmen dengan jadwal yang sudah saya buat, pengennya, cuman belum tahu gimana caranya supaya itu terjalin ya kan, supaya itu tuh terjadi gitu. Wah, keren sekali, udah ada keinginan untuk berkomitmen ya, ada keinginan untuk berkomitmen memperbaiki perilaku Mbak Risna yang dulunya suka menunda-nunda tugas ya, sering main, belum bisa manajemen waktu. Nah, sekarang Mbak Risna udah punya keinginan untuk berubah lagi gitu ya, biar nilai akademiknya di semester ini bisa meningkat ya. Oh ya, ini kan masih setengah semester lagi ya Mbak Risna ya, masih 3 bulan lagi ya, karena kemarin baru TS ya kan ya. Nah, jadi Mbak Risna untuk yang semester kedepannya ini ya, 3 bulan lagi itu masih ada waktu ya, saya kira masih ada waktu untuk memperbaiki nilai akademiknya lagi, karena Mbak Risna tadi kan sudah mengatakan bahwasannya Mbak Risna ingin
demi nilai akademik yang di semester ini meningkat lagi ya. Nah untuk itu nanti Mbak Risna bisa menulis kontrak perilaku ya Mbak, di kertas ini namanya kontrak perilaku. Nah nanti diisi nih komitmen-komitmen yang Mbak Risna inginkan. Seperti tadi kan Mbak Risna suka main, suka traveling, suka healing, suka jalan-jalan, terus suka scroll media sosial ya, suka mainan HP, terus karena itu Mbak Risna jadi tugasnya terteter gitu ya. Nah nanti Mbak Risna bisa ditulis nih di poin 1 sampai sekian dari komitmen-komitmen yang Mbak Risna inginkan. Nah nanti di bawahnya kita sepakati nih tanda tangan, ada tanda tangannya saya dan tanda tangannya Mbak Risna ya, biar kita kontrak perilakunya ini sesuai kesepakatan kita ya, kita berdua seperti itu. Nah untuk itu Mbak Risna apakah menyepakati untuk komitmen yang di kontrak perilaku ini? Boleh. Oh ya, kalau begitu Mbak Risna bisa memulai menulis komitmen-komitmen yang di sini ya. Di sini ya? Iya. dibaca ulang dengan keras ya. Boleh. Yang pertama, poin pertama itu mengerjakan tugas sebelum ingin pergi bermain. Poin kedua, buka HP dan scroll media sosial setelah mengerjakan tugas. Dan poin terakhir yang ketiga yaitu lebih giat belajar di akhir semester ini agar nilai IPK naik. Nah, 3 poin yang udah Mbak Risna tuliskan di kontrak perilaku ini nanti akan kita laksanakan ya untuk sesuai kesepakatan waktunya. Kita kira-kira akan dilaksanakan mulai hari ini sampai berapa Mbak Risna? 2 minggu atau 1 bulan atau berapa? Boleh, mumpung hari ini hari Senin ya. Jadi boleh hari ini aja nggak apa-apa, nanti boleh kita 30 hari kan? Ya, berarti mulai hari ini sampai dengan 30 hari kemudian, berarti 1 bulan ya. Jadi sesuai kesepakatan kontrak perilaku yang udah kita sepakati di kertas ini, berarti ini kita laksanakan mulai hari ini sampai dengan 30 hari kemudian ya. Nah untuk itu saya dan Mbak Risna nanti bisa tanda tangan di bawah sini ya. Mbak Risna mulai dulu tanda tangannya di bawah sini ya. Sekarang giliran saya untuk tanda tangan. Baik. Nah ini untuk kontrak perilakunya sudah kita sepakati ya, sesuai kesepakatan kita berdua tanpa ada keterpaksaan kan Mbak Risna? Ya baik. Nah saya sangat mengucapkan
udah keren banget gitu loh, udah mau berkomitmen untuk diri sendiri ya, demi kebaikan Mbak Isna sendiri ya, demi perubahan perilaku yang lebih baik lagi untuk kedepannya, terutama di semester ini ya, biar nilainya meningkat lagi gitu. Nah, untuk ini kan nanti Mbak Isna nih di bawah ya, nanti ya setelah 30 hari nanti kita ketemu lagi ya. Untuk ketemu laginya berarti sekarang tanggal 5 ya? 6. Oh 6, berarti tanggal 6 April ya, 6 April kita ketemu lagi ya. Untuk jamnya? Juni nggak sih? Oh iya Juni, ya Juni. Jamnya boleh pagi atau iya. Nanti dikabarin lagi. Ya, nanti kita kabar-kabaran lagi melalui WhatsApp ya. Nah, itu nanti kalau Mbak Isna ada butuh bimbingan atau pertanyaan lagi bisa kontak saya di WA aja gitu ya Mbak Isna. Nanti kita ketemu lagi ya di pertemuan kedua setelah kontrak perilakunya ini berjalan ya. Nah, untuk itu terima kasih banget buat Mbak Isna karena udah menyempatkan waktunya ke sini ya, udah mau ngobrol-ngobrol di pagi hari ini ya, untuk permasalahan dari Mbak Isna sendiri. Nah, terima kasih banyak ya Mbak Isna, semoga kesepakatan kontrak perilaku ini bisa berjalan sesuai kesepakatan kita berdua ya. Itu Terima kasih ya sebelumnya udah mau dengerin. ya, Bapak, kali ada apa-apa lagi bisa menghubungi saya di Mbak, ya santai aja gitu. Dan habis ini Mbak Isna mau langsung pulang atau mau mampir kemana dulu? Mau ke kantin dulu sih. Mau ke kantin, ya udah Pulang. ya. Hati-hati ya Mbak Isna pulangnya ya. Makasih ya. Ya, Misi. ya. Hati ya.